ketika menjelang Pilpres itu tiba-tiba ada tuh rektor-rektor yang dipaksa untuk membuat video apresiasi yang menyatakan kinerja pemerintahan baik. Nah, tidak sedikit kampus-kampus yang tiba-tiba mengikuti ya desakan-desakan dari kepentingan politik rezim waktu itu. Tapi ada juga yang menolak. Misalnya saya kira Unika Sugiyapranata salah satu yang berani tegas menolak. Kita baru diramaikan belakangan ini soal meme, ya. Meme mahasiswa ITB itu ini anak seni rupa gitu ya. Jadi sebenarnya itu kebebasan ekspresi dan juga kebebasan akademik karena dia mengekspresikan secara kritis. Tapi apa yang terjadi? Begitu mudahnya rezim membungkamnya dengan menangkap. Nggak ada tuh proses pemanggilan, pemeriksaan yang harusnya dilakukan secara due proses ya. Oh, represi semakin mengeras kan? Ya, represinya semakin mengeras, apalagi konteks sekarang yang militerismenya juga terang-terangan. Dan kita semua patut khawatir ya, dan tidak ingin terulang masa otoritarianisme militer Orde Baru itu terjadi kembali di masa sekarang. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM, tempat saya ngobrol dengan lawan bicara soal kondisi negeri. Sudah banyak sekali teman-teman saya ajak ngobrol soal kondisi negeri ini, entah itu politik, entah itu hukum, entah itu isu-isu internasional, isu-isu hak asasi manusia. Kali ini saya akan berbincang dan ngobrol terhadap situasi negeri ini dengan seorang intelektual, namanya Herlambang Perdana Wiratraman. Ya, ini adalah Mas Herlambang, biasa dipanggil adalah pendiri KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Ya, beliau mengambil sarjana hukum di Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan Master of Arts di Human Rights School Development di Fakulti Graduate Studies Mahidol University Thailand, dan mengambil S3 di Science of Law Faculty of Law Leiden University. Saya akan berbicara dengan Mas Herlambang soal banyak orang sekarang mengharapkan kepada kampus sebagai center of intelektual yang bisa memberikan pencerahan kepada negeri ini. Herlambang adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Mas Herlambang, gimana kabar? Alhamdulillah baik saja. Sehat ya? Sehat. Saya ketemu Mas Herlambang ketika lari di GBK sebetulnya. Kemudian saya ucap mampir ke rumah, begitu. Ya. Mas Herlambang, gimana sebetulnya situasi kampus kita? Kelihatannya juga lebih tenang, lebih tertib gitu. Sama dengan situasi bangsa ini ya, tintrim nggak menentu. Itu gimana sih kampus sekarang ini? Ya, di dunia kampus saat ini memang mengesankan situasinya seakan-akan tidak masalah ya. Karena semua berelasi seperti business as usual ya. Birokrasi, kemudian relasi, perjumpaan dan seterusnya dengan antara relasi kampus dengan negara itu ya. Namun perkembangannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi di satu dekade masa pemerintahan Jokowi. Di mana ada pola-pola yang terbilang mendisiplinkan. Ya, mendisiplinkan dunia kampus dengan satu pembirokratisasian yang sangat ketat, kemudian yang ini melahirkan kalangan intelektual juga banyak yang masuk perangkap dalam birokrasi yang tidak terlalu perlu gitu ya dikerjakan. Ini yang menjadi tidak kompetitif dengan kampus-kampus di negara lain. Kemudian yang kedua, saya kira politik kendali ini yang lebih berbahaya. Politik kendali. Politik kendali. Jadi politik kendali ini
posisinya adalah bagaimana kampus itu harus bisa melayani kepentingan rezim. Ini yang saya kira tidak tepat ya, karena posisi kampus kan harusnya dia punya prinsip yang sangat dasar di dunia perguruan tinggi, namanya otonomi institusi akademik. Dan itu diakui di dalam sistem hukum hak asasi manusia, khususnya PBB ya, mengatur tentang otonomi institusi akademik. Nah, indikasinya apa? Contoh yang paling sederhana setahun lalu, ketika menjelang Pilpres, itu tiba-tiba ada tuh rektor-rektor yang dipaksa untuk membuat video apresiasi yang menyatakan kinerja pemerintahan baik. Nah, tidak sedikit kampus-kampus yang tiba-tiba mengikuti ya desakan-desakan dari kepentingan politik rezim waktu itu. Tapi ada juga yang menolak. Misalnya saya kira Unika Sugiya-Pranata salah satu yang berani tegas menolak. Nah, itu adalah fakta bahwa menjelaskan bagaimana negara memperlakukan kampus. Nah, hari ini kita mendapati perkembangan barunya, yakni situasi yang terbilang militer itu kian mendapati posisinya yang kian mengintervensi. Sebenarnya ini bukan fenomena baru. Dalam catatan riset yang saya kerjakan 2015 sampai 2018 saja, saya sudah banyak menemukan kasus di mana militer terlibat di dalam politik kampus. Nah, sekarang itu semakin terang-terangan. MOU itu dilakukan. Bahkan mereka mendatangi, ya, entah di balik kontroversinya diundang atau mereka masuk. Tapi itulah fakta yang menjelaskan ya perkembangan dunia kampus hari-hari ini yang sebenarnya juga tidak banyak bergeser dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, tadi disebutkan kampus harus melayani kehendak rezim pada era pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Apakah kondisi sekarang juga sebenarnya masih sama? Saya bilang tidak jauh berbeda, tidak sama jauh saja. Karena hari ini proses pembirokratisasian negara itu masih terjadi di dunia kampus. Masih belum menyadari bahwa elemen kebebasan akademik itu bagian yang sangat mendasar bagi kampus untuk berkembang dan bisa mengembangkan produksi pengetahuannya secara bebas. Nah, saya tidak bisa membayangkan ya kasusnya ini saking banyaknya, saking banyaknya karena memang KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik itu selalu menemani ya korban-korban tekanan-tekanan itu, baik ekspresi kritis yang disampaikan oleh dosen, penelitian itu sendiri, yang penelitian saja juga mendapati tekanan-tekanan, apalagi mahasiswa. Mahasiswa ketika menyampaikan kritik atau protesnya, itu juga bagian penting dari kebebasan akademik. Zaman Jokowi, waktu ada reformasi di korupsi, ataupun beberapa aksi solidaritas di Indonesia itu terjadi, Menteri Pendidikan itu sampai mengeluarkan instruksi ke rektor-rektor. Itu kan penanda bahwa mereka tidak, maksud saya pemerintah tidak memberikan kesempatan yang baik sebenarnya di dalam proses berdemokrasi, apalagi kampus memang punya posisi memberikan kontribusinya di negeri ini. Jadi di situ sebenarnya saya mencatat tekanan-tekanan itu terus-menerus terjadi. Sekarang ada kriminalisasi, ada pembungkaman. Kita baru diramaikan belakangan ini soal meme, ya. Meme mahasiswa ITB itu ini anak seni rupa gitu ya. Jadi sebenarnya itu kebebasan ekspresi dan juga kebebasan akademik karena dia mengekspresikan secara kritis. Tapi apa yang terjadi? Begitu mudahnya rezim membungkamnya dengan menangkap. Nggak ada tuh proses pemanggilan, pemeriksaan yang harusnya dilakukan secara due process ya oleh aparat penegak hukum. Meskipun sekarang ditangguhkan. Ya, sekarang ditangguhkan dan sudah seharusnya memang kampus harus mulai berani membentengi.
sikap kritis yang dimiliki oleh sivitasnya, baik itu dosen maupun mahasiswanya. Karena hanya dengan itu kampus itu bisa mentradisikan ya berpikir kritis. Karena exercising critical thinking atau berpikir kritis itu memang harus diuji dan harus dibentengi. Kalau nggak ada ya mati sebenarnya kampus itu. Sekarang mati atau? Ya di kampus matinya itu ada berapa Level? level. Ada yang mati di level manajerial, ya artinya tidak bisa bersikap kritis sehingga seringkali pesanan kekuasaan itu menjadi kebijakan, terefleksi dari kebijakannya. Yang seharusnya di level pengambil kebijakan di kampus bisa tegas langsung menjawab atau merespon. Tapi juga rupanya mati di level akademisi yang saya sangat khawatir. Teman-teman jurnalis itu menyebutnya sebagai punahnya narasumber ya. Punahnya narasumber. Ya, punahnya narasumber itu dikemukakan oleh komunitas jurnalis sains Indonesia ketika mereka kesulitan mencari narasumber tentang misalnya daya rusak tambang, daya rusak ekspansi perkebunan kelapa sawit yang eksesif. Atau mereka yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, itu sulit sekali cari narasumber yang lugas dan berani mengkritisinya. Nah itu yang menjadi catatan teman-teman jurnalis sendiri ketika melihat realitas. Nah saya bilang punahnya itu kan udah mati ya. Udah mati. Sama itu sebenarnya dalam bahasa yang lain teman-teman jurnalis mengartikulasikan sebagai punahnya narasumber. Jadi mereka betul-betul dicekam situasi ketakutan ya untuk mengungkapkan apa yang sebetulnya dirasakan based on science sebetulnya. Iya, saya kira secara bertahap kita mengalami fase yang seperti itu. Kelihatan sekali ketika pada titik tertentu ada yang bersikap apatis. Apatis? Udah nggak mau tahu lah. Terserah apapun yang menjadi persoalan di negeri ini. Sehingga dia hanya mengerjakan bisnis as usual sebagai orang kampus. Tapi ada juga yang sebenarnya dia masih melihat ini sebagai upaya untuk pencerdasan di ruang publik. Sehingga tidak sedikit jumlahnya banyak kawan yang juga mewakafkan dirinya ya untuk menampilkan catatan kritisnya terhadap persoalan-persoalan, dan itu mulai tumbuh ya belakangan ini seiring dengan represinya yang semakin mengeras. Oh, represinya semakin mengeras kan? Ya, represinya semakin mengeras, apalagi konteks sekarang yang militerismenya juga terang-terangan, dan kita semua patut khawatir ya, dan tidak ingin terulang masa otoritarianisme militer Orde Baru itu terjadi kembali di masa sekarang. Mas Herlambang, tadi disebut politik kendali. Ya. Ya, artinya ada kendali rezim terhadap kampus. Itu mewujud dalam bentuk seperti apa sebetulnya? Beragam sebenarnya. Politik kendali ini bukan hanya soal mengendalikan kampusnya, tapi mengendalikan sains. Mengendalikan sains. Sainsnya itu juga. Jadi boleh saja, maksudnya boleh saja kampus itu bekerja sama dengan pemerintah atau pemerintah berharap kampus memberi masukan, itu sah. Tetapi yang nggak boleh atau offset itu adalah ketika memaksakan kebijakan berbasis pada kepentingan politik rezim agar mereka terlayani. Ya, dan itu kalau ditanya apa saja bentuknya, kita masih ingat waktu mengawali rencana transisi LIPI ke BRIN. Nah, pada saat itu kita dikejutkan oleh pembubaran lembaga biomolekuler Eijkman, yang sebenarnya pada saat itu kita tahu bahwa peneliti-peneliti istimewa ada di sana, anak-anak muda dari luar negeri ya, dengan kapasitas yang istimewa tiba-tiba harus di PHK besar-besaran. Sebagian harus masuk di dalam institusi BRIN. Nah, tapi yang tidak terselamatkan adalah soal sains yang mereka rintis, mereka kembangkan sebagai komunitas epistemik. Itu menjadi hilang. Nah, kemudian kita tahu riset center tentang laut dalam di Indonesia Timur.
yang Maluku begitu yang begitu kuat memang dikembangkan sejak dulu. Mereka punya pelabuhan, mereka punya ekosistem research yang sangat bagus. Tiba-tiba harus didisiplinkan ke Ancol. Ini pelitinya juga mesti datang ke Jakarta dan banyak hal-hal yang sebenarnya absurd terjadi. Politik kendali yang saya maksud juga terhadap tidak hanya sainsnya tapi juga saintisnya. Dan ini juga menjadi cerita yang sebenarnya sudah bertahan ya di dunia kampus karena kampus sendiri juga sudah dibirokratisasikan lebih awal. Ya, nah sekarang faktanya adalah bagaimana memastikan ini ada proses pertanggungjawabannya di ruang publik. Maksud saya perlu ada evaluasi. Apakah memang kemarin rencana-rencana yang katanya ingin mengembangkan ekosistem riset yang lebih baik itu telah memberikan hasil yang lebih baik atau enggak? Tentu di sini kita perlu nanya ke peneliti-peneliti yang ada. Jangan-jangan penelitinya sudah tidak lagi bermotivasi menjadi peneliti. Mereka bertahan ya karena udah nggak ada pilihan lain seperti ini. Birokrasi perizinan untuk riset juga semakin kompleks. Ini juga membatasi rencana-rencana kerjasama riset internasional. Nah, ini juga menjadi masalah karena kampus kita, institusi riset kita ini kan perlu kerjasama nih di level internasional. Nah, kalau perizinannya itu sendiri terlalu kompleks, ya bahkan bisa membatasi. Tidak jarang juga pengusiran peneliti juga terjadi. Bahkan sudah ada kayak zaman Orde Baru blacklist terhadap peneliti. Sekarang udah ada? Ada, sudah berulang kali. Artinya peneliti tertentu nggak boleh masuk gitu? Ya, itu sudah berulang kali. Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup melarang Eric Meyer dan kawan-kawan untuk riset kaitannya dengan orang hutan. Kemudian juga ada peneliti David Gavu yang kemudian dikeluarin, ya. Belum lagi kerjasama Norway Indonesia terkait dengan deforestasi. Ini kan restriksi yang saya kira sudah terlalu jauh ya, mau mendisiplinkan dan bahkan mengendalikan di mana kita tahu bahwa salah satu elemen yang terpenting kebebasan akademik ini adalah otonomi institusi akademik itu. Nah, kalau institusi akademik tidak punya kebebasannya, lalu bagaimana mereka bisa leluasa mengembangkan produksi pengetahuan? Ini tidak hanya ilmu sosial, ilmu life sciences, ilmu dasar, itu juga sudah kena korbannya. Ada sejarawan menulis tentang periode bersiap. Itu aja sudah mendapat tekanan, dipanggillah ke Markas Besar TNI dan seterusnya. Jadi kenapa harus seperti itu terhadap dunia riset dan keilmuan itu? Apa yang Mas Herlambang bayangkan ya, seberapa kemudian mengkhawatirkan beberapa peneliti itu harus masuk dalam blacklist sebetulnya? Ada beberapa hal ya yang menjadi mungkin penanda untuk menjelaskannya. Yang pertama, ini berkorelasi dengan warisan otoritarianisme Orde Baru, di mana institusi negara itu punya kontrol terhadap institusi akademik. Yang kedua, itu juga berkaitan dengan tradisi atau kultur kampus yang memang masih melekat kuat struktur sosial feodalismenya. Sehingga ada proses yang agak ewuh pakewuh atas misalnya hasil riset atau kritik publik yang disampaikan oleh para sivitas akademiknya. Atau yang ketiga, ini yang saya kira perlu dibincangkan lebih serius karena faktanya memang agak kompleks, yakni bagaimana research atau kajian atau kritik dari kalangan akademisi itu menyasar ke proyek-proyek oligarki. Entah itu tambang, entah itu ekspansi perkebunan kelapa sawit, ataupun hal-hal yang menyentuh oligarki. Ini juga serangannya luar biasa. Yang saya tahu juga bahwa mengangkat isu-isu eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan itu sangat berisiko bagi peneliti. Bahkan mereka
bisa diusir, ya. Mereka bisa berurusan dengan otoritas yang mengendalikan perizinan dan seterusnya. Saya misalnya dikontak sama jejaring FIOP, ya, itu organisasi ilmuwan biologi Jerman yang memang dia menghubungi karena khawatir dengan kondisi para penelitinya yang ada di Sulawesi Tenggara karena Peneliti ekspansi. Jerman. Peneliti Jerman maupun timnya dari Indonesia, yang mereka khawatir dengan begitu masifnya eksploitasi tambang nikel, yang menurut mereka ini sangat merusak dari sisi biodiversitas. Siapa yang bisa menyelamatkan? Nah, ketika saya ditanya begitu kan, ini bukan jawaban yang gampang karena yang dihadapi begitu banyak lapisan kepentingan politik ekonominya. Nah, itu poin ketiga. Jadi alasan ketiga adalah ketika ini masuk ke soal-soal kepentingan ekonomi politik oligarki, itu juga menjadikan kampus tidak mudah. Ini alasan-alasan yang barangkali bisa dibaca sebagai kenapa kampus itu terus didapati represinya. Itu baik kampus negeri maupun kampus swasta ya, mengalami situasi yang sama ya sebetulnya. Sama saja. Negeri atau swasta, lembaga research, ya, itu juga mendapati hal yang sama tekanannya. Dan itu gejala itu makin kesini makin menguat, melakukan kontrol, termasuk kontrol narasi sebenarnya. Betul. Keempat ini, kalau boleh disebut, hari ini kerja-kerja lab panjang bertahun-tahun itu bisa di-switch, ya, diubah menjadi penarasian yang lebih populer di sosial media, dan itu pakai teknologi yang memanipulasi ruang publik. Nah, ini juga tantangan keempat ya bagi peneliti ketika mereka juga mendapati serangan-serangan digital, persekusi, doxing, dan seterusnya. Bahkan masa COVID, pandemi COVID, itu aja udah banyak case-nya. Kasus-kasus yang memperlihatkan betapa serangan-serangan terhadap akademisi, peneliti, ilmuwan itu nggak bisa mudah karena serangan-serangan digital itu. Pak Pandu Riono pernah mendapati korban itu. Atau CISDI, laman websitenya hilang, padahal hasil research, dan seterusnya. Jadi apa yang bisa dijelaskan ketika orang cemas dengan kampus, ketika orang cemas terhadap hasil-hasil riset gitu, apakah kemudian ini mau menandakan bahwa apa yang ada sekarang memang anti pada sains itu sendiri sebenarnya? Iya, jadi kekhawatiran yang paling mendasar kan dalam situasi ini adalah kebijakan negara itu menjadi anti sains, ya. Anti sains. Dan politik anti sains ini nggak boleh terus-menerus. Kenapa? Karena kita semua berkepentingan masa depan negeri ini harus lebih bisa dijawab secara lebih baik, ya. Karena membawa peradaban yang lebih manusiawi, ramah terhadap persoalan ekologi, dan keadilan sosial itu kan menjadi kewajiban kita semua untuk merealisasikan. Maka science-based policy itu harusnya menjadi hal yang melekat dalam setiap kebijakan. Nah, jadi nggak boleh tuh misalnya tiba-tiba anak nakal dibawa ke barak militer. Apa dasarnya gitu loh. Kesannya seperti memberi disiplin. Kesannya seperti tegas gitu ya. Tapi di kalangan saintis kan ada psikolog yang menjelaskan bagaimana menangani anak-anak nakal, misalnya gitu. Nah, ini yang saya kira absen, ya. Dan seakan-akan hal yang saya juga menjadi khawatir adalah ada proses-proses penormalan. Iya, penormalan atas hal-hal yang sebenarnya anti-sains, ya, atau menyimpang, atau justru merusak, ya, sisi kemanusiaan kita. Karena hal yang sifatnya violence misalnya tiba-tiba menjadi jamak dan dinormalkan. Nah, itu yang kita khawatir, ya. Jadi kita mengenal ada stigmatisasi.
zaman dulu, entah itu komunis, entah anti pembangunan dan seterusnya. Sekarang ekspresi kritis yang terjadi di ruang publik tiba-tiba mendapati label anarko, misalnya gitu. Ini kan tidak pernah dilihat sebagai bagian penting dari demokrasi ketika ada partisipasi politik kewargaan itu berkontribusi terhadap bagaimana negara ini bisa dibangun ya secara lebih baik. Nah itu. Oke. Tadi ada upaya-upaya penormalan, Ya. Sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang anomali di mata sains, kemudian orang-orang yang mencoba mengkritik, kemudian juga di doxing Ya. atau dikritik balik gitu, melalui saya sering menyebutnya sebagai suara sintesis gitu. Suara sintesis adalah suara yang mungkin diorkestrasi oleh algoritma, bukan betul. suaranya sendiri, tapi dia dikecam aja bahwa ditempatkan pada oposisi biner, lu nggak mendukung kira-kira begitu gitu, tanpa melihat argumentasi. Apakah itu juga sekarang menjadi sebuah tren baru ya sekarang? Iya, dan sudah terjadi bahkan di dalam konteks mengembangkan sains di Indonesia. Kita tahu bahwa dulu kan ada istilah penormalan ya, COVID, Ya. di mana para saintis mengatakan ini belum saatnya, ya, tapi sudah dinormalkan dengan konteks kebijakan yang barangkali ingin adaptif terhadap persoalan ekonomi dan seterusnya. Begitu juga pada saat outbreak ya, awal mula COVID itu kan terjadi proses penormalan dan itu menggunakan algoritma ya, menggunakan bagaimana ruang publik itu diisi oleh pasukan siber, influencers, buzzers ya secara sistematis. Dan tentu ini bukan pengalaman unik Indonesia ya, karena saintis di berbagai negara, ketika saya berjumpa dengan mereka di beberapa kali forum pertemuan, mengalami hal yang sama. Di Amerika, di Eropa sendiri, mereka berhadapan dengan realitas proses pemanipulasian yang menormalkan situasi-situasi itu. Ada buku yang menarik tuh, ditulis oleh Cal Sustain ya. Judulnya Liars, Free Speech, Falsehoods in the Age of Deception. Nah, buku itu menurut saya menjelaskan betapa kita hidup di masa orang bisa di-switch ya, dianggap salah, benar, dianggap tidak etis itu dikonstruksi secara cepat oleh teknologi itu yang memanfaatkan algoritma. Dan tentu kita di sini mempertanyakan siapa sebenarnya kuasa digital governance itu, siapa sebenarnya yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah sekarang kan profesi-profesi untuk memanfaatkan algoritma, buzzers, pasukan siber ini kan tidak pernah tuh ada pertanggungjawabannya. Bahkan penelitian LP3IS dengan teman-teman Universitas Amsterdam dan Undip itu kan dulu samar-samar mendeteksi ada pasukan siber. Ya, tidak hanya di masa elektoral. Sekarang kan malah terang-terangan mau dianggarkan. Ini kan aneh. Bahkan saya melihat kecenderungan baru nih sekarang soal algoritma ini. Kalau dulu dia ditampilkan untuk mencitrakan seorang politisi yang tadinya tidak punya pengalaman menjadi seorang yang sangat pengalaman, punya kapasitas dan seterusnya. Dulu elektoral, tapi sekarang bukan lagi elektoral tuh. Ketika dia sudah menjabat, ini dia masih menggunakan dalam rangka apa? Maintaining power. Maintaining power. Jadi dia ingin bertahan, berkuasanya itu dengan memanfaatkan itu, sehingga tidak jarang kebijakan-kebijakan yang dikritisi publik itu bisa disapu bersih oleh algoritma itu. Oleh algoritma itu. Itu yang disebut siapa ya? Sheldon atau siapa ya sebagai platformokrasi ya? Iya benar. Ya. Dia yang sekarang menantang demokrasi itu. Demos kemudian ditantang oleh platform. Ya. Benar sekali. Ini yang menjadi situasi yang akan tidak gampang ya di era sekarang. Karena platformisasi ini jadi sesuatu yang menjadi secara esensial berjarak dengan publiknya. Lebih persisnya berjarak dengan nalar publiknya. Karena semestinya orang mengkritisi itu di dalam negara demokrasi mendapatkan tempat yang baik, artinya dihargai.
Tapi hari ini orang dengan menggunakan nalar publiknya nggak cukup. Nggak cukup. Bahkan dia bisa disingkirkan atau direpresi. Artinya platform perusahaan teknologi itu menjadi sebuah kekuatan politik kontemporer ya sekarang. Ya, tak terhindarkan. Tak terhindarkan. Tak terhindarkan. Dan kampus juga terdampak ya. Karena ya itu tadi saya bilang, hasil lab yang dikerjakan bertahun-tahun bisa di-switch dengan pemahaman yang bisa tidak dilahirkan dari laboratorium. Ya, atau riset sepanjang ilmuwan sosial bisa kalah dengan titah dari kekuasaan untuk menjustifikasi apa yang dimaknakan oleh mereka benar atau tidak benar atau keliru gitu. Jadi ini semua menjadi ancaman ya bagi publik, terutama ketika dia berhadapan dengan realitas yang begitu kompleks informasinya. Oke, Mas, ini juga pernah kita diskusikan waktu di Jogja ya, ketika Jerman bisa melahirkan Frankfurt School, ya masab-masab pemikiran kritisnya Frankfurt, tadi beberapa negara juga bisa memunculkan masab-masab baru. Benar. Apakah terlalu utopis ya kalau dalam situasi dunia akademik yang ada seperti sekarang, kita bisa melahirkan seperti Bulak Sumur School gitu, kemudian Ganesha School gitu kan, Salemba School, atau memang itu udah forget it? Oh no, saya masih percaya itu. Karena kita tahu bahwa perubahan itu kan tidak selalu seperti petir menyambar dan bersuara menggelegar. Ya. Semua diawali dari yang kecil-kecil, sederhana, intens, by heart, ya, dengan hati, dan kemudian dia menjumpa realitasnya dan mengasah menjadi mematangkan proses-proses pembelajaran itu. Nah itu kan harusnya ditradisikan ya oleh kampus, jangan dihalangi malah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dunia pendidikan tidak boleh berjarak dengan realitas sosialnya. Nggak boleh upaya-upaya pemikiran itu justru abai terhadap problem-problem ketidakadilan sosial. Nah, itu sebabnya rintisan yang sederhana di level kampus, jejaring yang mencoba menyuarakan secara kolaboratif, kolektif, itu juga patut diapresiasi ya sebagai proses. Misalnya Kika sendiri tumbuh karena kegelisahan para akademisi, ilmuwan, ya waktu itu juga melibatkan banyak kawan-kawan peneliti yang tidak harus selalu di kampus, karena ada Pak Riwanto, Tirto Sudarmo dari LIPI yang gabung di Kika sebagai pendiri waktu itu. Atau juga kalangan pers mahasiswa yang juga gelisah atas realitas yang kemudian mereka akhirnya juga mendirikan Kika. Nah, kemudian dalam perkembangannya kan juga ada SPK, Serikat Pekerja Kampus. Di Gajah Mada ada Sejagat, Serikat Pekerja Gajah Mada, yang sekarang semua ingin tumbuh memastikan bahwa ruang publik itu harus dijaga, nalar publik itu harus diperkuat sebagai bagian dari transformasi ya, yang lebih baik untuk membentengi nilai-nilai kemanusiaan dan seterusnya. Artinya memang yang dibutuhkan adalah semacam creative minority yang kecil-kecil beraliansi membangun munculnya SPK, Sejagat, Kika, dan membentuk sebuah tataran atau apapun namanya yang baru-baru itu ya. Tadi kan konteksnya ini ya, apa masih mungkin lihat situasi ini? Saya kira mungkin. Pikiran itu masih mungkin. Kenapa? Kita tidak pernah membayangkan ternyata Kika yang dulu 19 orang, sekarang udah ratusan. Ratusan orang. Mereka ada tumbuh di berbagai provinsi ya. Juga menyuarakan hal yang sama, kebebasan akademik. Tidak pernah membayangkan ternyata Kika menjadi role model bagi gerakan di Asia Tenggara untuk membicarakan kebebasan akademik. Bahkan berapa kali kita diundang di forum PBB untuk menasehati special rapporteur untuk hak atas pendidikan ataupun hak atas kebudayaan tentang right to participate in science, misalnya gitu. Kita diminta tuh memberi masukan. Nah, jadi ini memang berproses ya. Ini memang butuh waktu.
nggak mungkin instan, apalagi dengan konteks politik yang kerap kali tidak paralel ya dengan imajinasi-imajinasi yang membuka ruang atau memulihkan lah situasi-situasi yang sebenarnya sudah sempat terperosok akibat pendisiplinan, represi dan seterusnya. Nah, saya berharap sebenarnya tadi kalau disebut Bulak Sumur ya, komunitas-komunitas kecil research center itu juga sekarang menjadi alternatif. Di tempat saya ada LSJ, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial, di mana kawan-kawan mahasiswa bisa berinteraksi dengan korban langsung. Mahasiswa bisa belajar tak harus selalu dengan dosen di kelas ya, tapi dengan korban-korban. Mereka juga mulai punya imajinasi tentang apa makna keadilan sosial, bukan di teks, tapi dari realitas kenyataan yang ada di lapangan. Mereka bisa memahami bagaimana seorang ibu dari Pegunungan Kendeng yang kemudian bisa bercerita tentang intergenerational justice. Padahal walaupun itu nggak disebut ya oleh dia, tapi bagi dia bicara keadilan adalah untuk anak cucu, misalnya gitu. Nah, ini yang saya kira kesadaran politik kewargaan itu juga harus ditumbuhkan. Tidak hanya di kampus, tapi di komunitas lebih luas ya. Oke, tapi kampus sendiri kan juga tidak luput dari berbagai permasalahan ya. Misalnya soal laporannya Tempo yang mengangkat soal profesor abal-abal, ya kan? Ada juga kemudian plagiarisme yang dilakukan oleh pengajar-pengajar di kampus, gitu kan? Ada juga kemudian mahasiswa yang menjadi joki untuk masuk ke perguruan tinggi, gitu. Nah, fakta-fakta ini dilihat sebagai apa sebenarnya sedang terjadi? Ya benar, karena dunia kampus juga ada masalahnya sendiri. Baik yang dari sisi yang soal integritas, ini juga kerap kali kita mendapati ada krisis yang luar biasa. Artinya memang tidak sepenuhnya kampus itu baik ya dari sisi bagaimana mereka bisa memastikan proses akademik itu berjalan. Karena ada beberapa hal yang Kika misalnya pernah melakukan investigasi dan menemukan bahwa ada banyak mafia yang terlibat di dalam proses guru besar abal-abal itu. Mafia di level fakultas, universitas, Dikti juga terlibat ya, karena di dalam report itu kan kelihatan siapa yang terlibat. Bahkan ada mafia perjunalan, ada mafia yang mengorganisasi, mengorkestrasi ya. Dan ini semuanya masih belum tuntas nih. Karena menyisir dunia perguru besaran itu juga satu PR besar bagi kementerian sekarang. Kalau ini dibiarkan, maka level destruksinya akan membesar di belakang hari. PR ini harus difikirkan secara sungguh-sungguh. Karena apa? Karena pondasi kebebasan akademik salah satunya juga integritas. Bagaimana publik mau percaya kampus kalau yang dilahirkan dari proses yang sangat korup atau culas ya. Begitu juga bagaimana memastikan ya plagiarisme itu punya sanksi. Eksploitasi karya dosen ke mahasiswa dan seterusnya itu juga harusnya direm ya, bahkan kalau perlu dihapus. Kenapa? Karena nggak boleh atas nama internasionalisasi supaya karya kelihatan banyak, tapi itu hasil dari membajak karya mahasiswa. Nah, hal yang begini nggak boleh dinormalkan. Kenapa? Karena akan merusak institusi akademik. Dia nggak memproduksi pengetahuan, dia hanya memproduksi tukang. Dia hanya akan memproduksi manusia-manusia yang tidak punya sisi manusia, karena dia hanya lahir untuk mendapati posisi atau status saja. Ini yang saya kira rugi besar negeri ini kalau institusi akademik justru dipakai alat untuk mengangkat proses-proses status sosial saja, tapi tidak memiliki keberpihakan terhadap problem ketidakadilan sosialnya. Tadi disebut mafia. Ya. Guru besar abal-abal itu melibatkan mafia lah. Ini kan mafia kan terorganisir sebetulnya. Benar. Memang terorganisir. Well,
temuannya Kika itu bahkan kita mencatat dengan istilah yang kita ciptakan, transnational organized publication crime. Oh, transnasional. Jadi ini bukan soal drugs saja. Ternyata ada mafia perjurnalan, mafia publikasi di antar negara bahkan itu memang dikerjakan secara orkestrasi, secara rapi, dan itu melibatkan banyak sekali jejaring di Indonesia, pengelola jurnal, bahkan guru besar yang bermasalah akan melahirkan guru besar bermasalah juga. Dan sayangnya ini tidak pernah ada upaya tegas ya, yang lugas gitu ya. Hanya yang saya dengar Pak Fatul Wahid ya, Rektor UI, yang saya apresiasi sekali, tegas sekali terhadap persoalan integritas ya. Tapi selain itu kan masih tanda tanya. Bagaimana dengan realitas kasus-kasus yang sudah diangkat oleh sejumlah media tuh? Dalam kasusnya yang ULM, dalam kasusnya di berbagai kampus di Indonesia. Apa ending dari cerita ini? Harusnya satu, Kementerian Pendidikan, khususnya di lingkungan Dirjen Dikti, itu harus berani mengungkap kasus ini lebih tuntas lagi. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, seperti yang saya bilang, dia hanya bom waktu aja. Karena dibiarkan. Ya, karena ini baratnya beranak pinak. Terus kemudian yang kedua, sistem ini nggak boleh kalah dengan kultur feodal. Sistem ini nggak boleh kalah dengan kultur yang represif dari institusi-institusi di luar kampus misalnya, yang mengintervensi, yang menghalangi proses-proses menyelamatkan problem integritas itu tadi. Nah, ini tantangan-tantangan yang saya kira perlu dijawab ya oleh pengambil kebijakan hari ini. Orientasi dari profesor abal-abal gitu atau profesor imitasi atau apapun namanya, ini apa? Bisnis, ekonomi, atau sebetulnya apa sebetulnya? Ya, catatan kita ada yang bisnis pure. Karena memang ada yang tentu ada yang jual, ada yang beli gitu ya. Ada yang menawarkan jasa untuk cepat, dan ada yang kepingin untuk mendapatkan itu. Jadi ada motif bisnis karena transaksional juga. Yang kedua, tentu mendapatkan posisi guru besar menjadi status sosial tersendiri. Dan inilah penanda bahwa feodalisme di dunia kampus itu juga nggak kunjung hilang. Dan itu refleksi feodalisme di masyarakat kita juga. Karena dengan posisi misalnya menyandang gelar profesor di tengah masyarakatnya, dia juga menjadi legitimasi pengetahuan bahwa dia punya kapasitas. Padahal kita tahu bahwa ini di belakangnya ada ya transaksional ya, yang sekedar belanja saja. Kan ada namanya paper mills ya. Dia nggak nulis, nggak meliti, tapi belanja aja kayak di gerai-gerai yang sering kita jumpai di jalan-jalan ya. Jadi dia gitu. Ya dia hanya beli aja untuk artikelnya, terus kemudian disubmit untuk kenaikan pangkatnya. Oh, enggak, ini menarik. Jadi ada paper-paper yang disediakan di marketplace gitu? Iya, betul. Sudah jadi. Udah jadi papernya? Udah jadi, dan tinggal ganti nama, dan itu difasilitasi dengan jurnalnya, dan tinggal submit. Dan Dikti menerima, di-assess, oh ya, oke, Anda layak jadi guru besar. Oh, ada jualan paper? Ada, namanya paper mills. Paper mills itu? Ya, dan itu jamak. Jadi bukan praktik joki lagi. Ini prakteknya udah belanja di gerai-gerai itu. Oh, itu di mana? Diproduksi oleh International Syndicate atau? Nasional ada. Catatan Kika saya kira ada di level nasional disediakan. Bahkan lapak jurnalnya juga difasilitasi. Mungkin masih ingat sejumlah kasus yang juga diangkat karena dia bukan menulis, bukan meneliti ya, tapi dia bisa memakai karya, kemudian mungkin dengan teknologi tertentu tiba-tiba artikel sudah jadi. Makanya tidak mengherankan ada ini teman-teman menamainya metode Kumba ya. Kumba. Ya, metode Kumba. Sebenarnya ada namanya Profesor Kumba, dekan Fakultas Ekonomi di salah satu universitas di Jakarta kan. Yang setahun bisa menghasilkan ratusan artikel. Itu yang jelas nggak mungkin sebenarnya. Tapi
terjadi itu. Nah, dalam kasus ini kebetulan Dikti memberi perhatian ya waktu itu, dan yang bersangkutan sudah diberhentikan sebagai dekan dan dosen. Saya kurang tahu status guru besarnya ya. Oke, saya tertarik tadi ya soal marketplace untuk apa ya, calon Guru besar ya, atau calon mereka yang naik paper pangkat ya. ya, tapi itu ibaratnya itu ada sebuah marketplace yang isinya adalah paper-paper yang anonim gitu. Ya, Terus orang itu beli, ya beli, terus dipasang namanya, pasang namanya dan diajukan untuk kepangkatannya. udah aja kepangkatannya. Ya. Oke. Jauh istimewa jurnalis sebenarnya, karena jurnalis kan bekerja dengan sangat ketat kan. Iya, iya, iya. Nah, dunia kampus tuh ada yang seperti itu, yang Dan itu terbuka, siapapun terbuka. bisa beli. Siapapun bisa beli. Jadi begini, kalau kita nggak pernah tegas soal-soal begini, itu hanya akan melahirkan generasi yang memanipulasi. Bagaimana anak didik itu akan mendapati misalnya keberpihakan dia soal integritas. Kalau yang mendidik aja udah terlibat dalam proses-proses yang culas ya. Nah, kan kita patut khawatir menitipkan anak itu ke kampus ya. Dan ini bukan hanya kampus yang tidak dikenal. Kampus-kampus yang dikenal juga ada tuh track record data menunjukkan sekian ratus tulisan dihasilkan, dimasukkan ke jurnal-jurnal yang sebenarnya predatoris ya, statusnya discontinued gitu ya. Dan di Indonesia ribuan jumlahnya, ribuan. Dan ini yang miris sebenarnya. Enggak, kalau kembali kepada marketplace tadi itu harganya sekitar berapa? Saya belum pernah buka masalahnya itu. Saya nggak pernah tahu harga persisnya ya, tapi saya ngutip dari kawan-kawan media sendiri, itu belanjanya bisa satu paket. Jadi nggak hanya beli artikelnya, tapi beli artikelnya sekaligus ngurusnya. Sampai ke level kenaikan pangkatnya. Tergantung. Ada yang satu artikel 80 juta per artikel. Dia untuk memudahkan kenaikan pangkat ya kalau dia punya uang langsung beli 3 artikel. Jadi paket ada lengkap yang seperti itu. Ya, paket lengkap. Paket lengkap. Nah, jadi bukan paket hemat ya. Di mata mereka kan ini sudah paket hemat untuk menuju kekuasaan tertentu. Nah, jadi menghalalkan segala cara itu sudah masuk di dunia akademik. Ini yang kita patut khawatir ya. Apakah pemerintah atau Kementerian Pendidikan Tinggi tidak tahu? Sejauh berinteraksi dengan Kementerian Pendidikan, mereka tahu. Mereka tahu dan mereka juga menyadari bahwa ini kompleks, melibatkan bukan hanya di institusi akademik di kampus, tapi juga institusi di dalam yang saya kurang begitu paham sejauh mana ini dibereskan. Nah, kalau sudah tahu kan kemudian pertanyaan kita sejauh mana itu diselesaikan. Nah, ini yang menjadi tanda tanya di kalangan kita semua. Seperti apa penyelesaian dari kasus guru besar abal-abal yang jumlahnya begitu banyak itu. Itu gejala unik Indonesia atau juga sudah menjadi gejala global? Di negara-negara di negara-negara di dunia ketiga, saya kira Indonesia bukan negara dunia ketiga, tapi setahu saya Thailand juga ada. Cuma bedanya mereka sangat tegas dan mereka langsung tuntaskan dan disqualified sebagai dosen. Karena jejaring Thailand juga masuk ke jejaring Indonesia. Malaysia juga begitu. Malaysia juga nggak ada ampunnya tuh, langsung bisa dibersihkan. Jejaring yang lain yang saya maksud jejaring ya mafia ini ya. Kerjasama juga dengan ada yang di India, di Amerika Latin dan seterusnya. Nah, celakanya adalah kini ada berapa jurnal yang mengangkat ya, yang mulai tidak percaya dengan kualifikasi artikel yang dihasilkan dari Indonesia. Nah, ini kan sedih kita, orang yang ingin menulis secara baik, ya terbit di negeri sendiri, itu ya, tapi kemudian muncul tuh dalam sebuah news ya di salah satu media edukasi, sebaiknya tidak mempercayai artikel submission dari Indonesia. Sudah sampai ke situ. Ya.
Artinya juga udah terlalu parah ya. Ya, karena produksi pengetahuannya juga dengan proses yang seperti itu, ya tentu. Mas Elambang, kalau kita lihat ya, kita ini harus bersikap gimana? Kita harus bangga dengan sejumlah politisi-politisi Indonesia yang kemudian sekolah lagi, kemudian mendapatkan guru besar di dunia politik. Kita harus bangga dengan capaian-capaian itu atau bagaimana sebenarnya menyikapinya? Loh, kalau politisi kita bangga kalau mereka peduli ya terhadap problem masyarakat ya. Artinya mereka bisa tampil dengan keberanian, dengan kewenangan yang dimiliki untuk membentengi hak-hak masyarakat. Karena itu mandatnya konstitusi. Tapi kalau hanya sekedar simbol status, ya apalagi tren dunia kampus yang semakin menggampangkan guru besar kehormatan, ya ini juga saya kira tidak perlu ya, dan tidak ada hal yang membanggakan sama sekali. Justru di KIKA sendiri, KIKA itu tegas terkait dengan profesor kehormatan. Apa sikapnya? Kita menolak itu. Kenapa? Karena memberi gelar profesor kehormatan di Republik ini ya, mungkin beda dengan konteks negara lain. Di negeri ini memberikan gelar profesor kehormatan itu sama saja merendahkan marwah institusi akademik di Indonesia. Ya, ini profesor kehormatan, bukan doktor honoris causa ya. Karena profesor kehormatan itu orang yang betul-betul punya kapasitas, mumpuni, punya dedikasi atas keilmuannya ya, bukan seperti yang kita saksikan belakangan ini transaksional sekali. Ada jaksa tiba-tiba jadi profesor, ada polisi jadi profesor, ada mantan koruptor jadi profesor. Ini kan kampus-kampus sudah keblinger ya. Saya pada posisi kalau ini dibiarkan juga, maka walaupun itu dari kampus bilang memang ada aturannya kok, dibolehkan kok, tapi no. UGM pernah hendak ya memberikan gelar profesor kehormatan, tapi beruntunglah waktu itu ratusan akademisi di UGM menyuarakan bersama menolak pemberian gelar profesor kehormatan. Saya kira ini pembelajaran baik ya, mudah-mudahan untuk UGM maupun kampus lain bahwa itu tidak tepat, walaupun secara aturan dibolehkan. Oke. Mas Elambang, jadi saya pernah baca artikelnya Buya Syafi'i Ma'arif di Harian Kompas ya. Dan beberapa kali juga dikutip kembali oleh Mas Sukidi di artikelnya di Kompas yang kira-kira menggambarkan bahwa kerusakan bangsa ini sudah demikian parah, sudah sempurna lah sebetulnya. Ya, tapi paparan Mas Elambang kan semakin menegaskan bahwa dunia kampus yang sebetulnya diharapkan sebagai lentera gitu, sebagai penunjuk jalan, kemudian pun sedang bergulat dengan masalahnya gitu. Ya, betul. Anda sependapat bahwa memang kerusakan negeri ini sudah demikian parah, termasuk krisis nilai, krisis moralitas yang ada. Ya. Saya kira ini kekhawatiran kita bersama ya. Kita itu krisis keteladanan dan krisis peneladanan. Jadi kita semakin jamak disuguhi dengan realitas yang paradoks. Kita juga kerap kali dijejali dengan informasi dan pengetahuan yang sebenarnya produk manipulasi. Nah, sehingga kita tidak pernah mendapati apa sebenarnya esensi dari proses-proses pencerdasan di ruang publiknya. Nah, saya agak khawatir dengan bagaimana rezim memandang masalah ini. Misalnya begitu menyederhanakan sekali ketika Presiden Prabowo menuding lulusan luar negeri misalnya. Lulusan luar negeri dipertanyakan nasionalismenya. Kebetulan kalau ini dikaitkan dengan pembelajaran sejarah kita, Hatta itu lulusan Rotterdam dari Belanda, tapi kurang sosialis apa dia? Kurang berpihak apa terhadap rakyatnya sendiri? Ya, terutama ketika bicara soal keadilan sosial. Jadi stigma semacam ini itu mudah-mudahan
tidak lagi terjadi. Kenapa? Karena itu membuat publik seakan-akan oh ini benar ya, karena lulusan luar negeri sehingga kemudian distigma tidak punya nasionalis. Sementara kita tahu orang yang berjuang untuk mempertahankan kehidupannya, orang Papua misalnya, memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara seringkali mendapati represi dan digampangkan dengan tuduhan-tuduhan makar. Itu seringkali yang kita dapati ya. Padahal ketika mereka menyuarakan hak eksploitasi sumber daya alam yang menghilangkan bukan hanya sekedar tanah dan tempat tinggal, tapi ruang hidup mereka, itu kan sungguh tidak manusiawi bagi orang-orang di Papua. Menyuarakan itu pun nggak gampang ternyata karena dituduh makar, dituduh separatis dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita dudukkan nih, pembelajaran yang lebih adil untuk memastikan bahwa Indonesia itu memang plural society dari berdirinya. Indonesia itu memang begitu beragam dan kita harus bisa saling menjaga gitu ya, menguatkan dengan pengetahuan itu mudah-mudahan akan lebih memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang begitu kompleks. Oke, kalau memang kerusakan itu sudah parah hampir di semua lini mengalami problematik, saran Mas Herlambang sebagai seorang intelektual, sebagai dosen yang masih muda, dari mana sebetulnya negara ini harus dibenahi? Satu, saya kira kalau paling sederhana ya dalam optik yang saya miliki, kita tahu bahwa memperjuangkan kebebasan akademik. Kebebasan akademik. Itu salah satu yang sangat mendasar bagi upaya memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan ini menjadi penting memandu kebijakan. Ini bagian yang tidak terpisah bagaimana memastikan tidak keliru di dalam mengambil keputusan-keputusan politik, apalagi ini kemudian berdampak luas di masyarakat. Yang kedua, saya percaya dengan bagaimana gerakan masyarakat sipil ketika menyuarakan itu harus dibentengi. Kita nggak boleh membiarkan adanya represi-represi di ruang kebebasan sipil, termasuk kebebasan ekspresi. Karena itu benteng yang harus juga diberikan. Kalau kita mendaku diri kita negara Indonesia adalah negara hukum dan kita percaya demokrasi, maka ini harus diselamatkan. Artinya negara hukum di sini kan bukan ditundukkan sekedar atau dikerdilkan menjadi negara aturan gitu ya. Tapi negara hukum dengan cita keadilannya, dengan kemanfaatan di ruang publiknya. Nah, artinya poin ketiga bahwa dari sisi political will itu juga harus melekatkan proses political will itu di seluruh elemen kehidupan kenegaraan. Maksudnya adalah dia nggak boleh kebijakan-kebijakan itu begitu gampangnya dikendalikan atau dikooptasi secara politik oleh kepentingan segelintir orang, termasuk penegakan hukum. Kemudian proses-proses yang memastikan perlindungan hak warga itu harus dijalankan, dihargai, karena itu bagian yang tidak terpisah dari kita punya demokrasi. Itu awal yang mudah-mudahan bisa menambah di berikutnya, di fase berikutnya, karena kita tahu bahwa begitu kompleksnya, maka tidak semudah itu untuk membayangkan kebijakan yang sifatnya kemudian kita percaya itu akan bisa berubah tanpa pembentengan ini. Itu sebabnya impunitas itu harus diakhiri, harus ada pertanggungjawaban. Kita ini kan selalu membiarkan proses-proses pelanggaran, tiadanya pertanggungjawaban, nggak ada pembelajarannya. Negeri ini perlu pembelajaran dalam bentuk peneladanan dan keteladanan. Sekarang Mei, ya, Mei adalah reformasi 1998 gitu. Ya.
Sekarang sudah 27 tahun ketika gerakan reformasi. Hari ini 13 Mei ya, terjadi penembakan mahasiswa Trisakti, terjadi gerakan reformasi dan di puncaknya adalah mundurnya Presiden Soeharto. Soeharto. Situasi setelah 27 tahun reformasi, ini membaik, makin optimis, atau cenderung pesimis sih sebetulnya, Anda lihat? Eh, Kebetulan saya Mei itu ada di Senayan ya. Oke. Saya merasakan waktu itu kita memang harus berani menyuarakan, menghentikan rezim yang penuh dengan KKN, korupsi, kolusi, Nepotisme. nepotisme. Dan Soeharto sebagai simbol KKN itu. Maka hari-hari ini kalau ada ide menjadikannya pahlawan nasional, saya kira itu bukan hanya secara sosial politik nggak benar ya, nggak legitimate, tetapi itu juga melukai rasa keadilan publik. Kemudian kita membayangkan reformasi. Ketika reformasi, sebenarnya reformasi itu terbilang tidak jalan sepenuhnya. Kenapa? Karena reformasi tidak lebih sebagai proses atau sarana konsolidasi dari kepentingan politik warisan Orde Baru yang mereka bisa dengan mudahnya bertransformasi menjadi kekuatan politik yang baru. Nah, apa yang kita rasakan hari-hari ini adalah buah dari gagalnya reformasi di fase awal. Ketika pertanggungjawaban politik atas kejahatan yang dilakukan Soeharto tidak pernah dilakukan. Kita tidak pernah bisa menuntaskan bagaimana akar masalah soal korupsi, kolusi, nepotisme itu dibereskan. Hari ini justru kembali ke arah yang sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, korupsi itu kian legalize, kian terlegalkan. Ya sebenarnya kalau dianalisis tidak mengejutkan karena ruang yang dipakai untuk melegalkan ini hari-hari ini kita lihat memang dilekati oleh kuasa oligarki yang menangguk keuntungan dari representasi formal ketatanegaraan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal, bagaimana refleksi Mei kala itu dengan situasi sekarang? Ini seperti mengulang peristiwa itu. Dan kita patut khawatir karena negeri ini tidak kunjung keluar dari akar masalah yang terjadi. Artinya kita bisa menyebut bahwa kita memasuki sebuah era reformasi telah selesai dan kita memasuki era baru yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Benar. Jadi reformasinya sendiri sebenarnya sudah selesai karena artinya failed. Ya. Kita memang melahirkan institusi baru, kita melahirkan banyak undang-undang baru, tetapi baru di situ dalam kacamata politik kan institusionalisasi, ya, yang secara ruh sebenarnya tidak membongkar akar masalah. Akar masalah yang seharusnya bisa dituntaskan kan ya kembali kalau kepada konstitusi yang kita sepakati. Konstitusi itu kan mengajak negara punya tanggung jawab perlindungan hak warga negara, hak asasi manusia di situ. Nah, ini bisa dimulai dengan memangkas mata rantai impunitas. Saya nggak bisa membayangkan aksi Kamisan yang disuarakan Bu Sumarsih secara terus-menerus itu tidak pernah mendapati rasa keadilannya. Dan itu sungguh menyakiti sebenarnya rasa keadilan publik. Kemudian kita tahu bahwa korupsi juga kini bukan saja tantangannya karena KPK dilemahkan, tapi korupsi semakin tidak lagi bisa dikontrol dan yang menjadi kekhawatiran publik adalah ketika kejahatan itu bersalin rupa atau berganti dengan penegakan hukum. Sehingga tidak mengejutkan korban tiba-tiba jadi terdakwa. Tidak mengejutkan mereka yang menyuarakan keras tiba-tiba harus dipenjarakan. Hanya karena situasi-situasi ini. Nah, ini yang
menjadi refleksi belakangan ini yang perlu diperhatikan. Mas Lambang, ini pertanyaan-pertanyaan saya yang terakhir ya. Soal, kalau saya bertanya gitu, apa sih sebetulnya akar masalah bangsa ini ya? Yang sehingga bangsa ini tidak bisa maju sepesat negara-negara lain gitu. Kalau Mohtar Lubis kan pernah pidato di tahun 74 kan soal kemunafikan, Yap. soal feodalisme, soal apapun. Nah, kalau menurut Mas Lambang yang dosen muda yang sudah melanglang buana ke berbagai belahan dunia, apa sih sebetulnya akar masalah bangsa ini? Kita pernah kehilangan generasi intelektual Generasi intelektual yang sengaja dihilangkan. sengaja dihilangkan. Iya, karena waktu itu kita sebenarnya punya generasi seperti Habibie itu banyak. Ya, tapi kan karena peristiwa politik 6566 itu membuyarkan imajinasi sosial budaya politik Indonesia. Yang saya maksud intelektual yang dihilangkan dalam generasi itu ya studi yang dikemukakan Abdul Wahid ya dari sejarawan UGM tentang intellectual genocide. Ya, mereka yang pergi menimba ilmu di berbagai negara harus terpaksa nggak bisa pulang. Kemudian mereka yang tersisa di sini dibuang ke Pulau Buru dan seterusnya atau mati. Nah, ini merefleksi satu fase sejarah yang terbilang tidak bisa dilepaskan dengan konteks hari ini, di mana dunia sains itu direpresi, dunia saintis juga dikebiri, dimatikan. Ya, nah itulah yang kemudian melahirkan institusi pendidikan yang juga masih mewarisi konteks politik Orde Baru, feodalisme, struktur kendali dan seterusnya yang lebih ribut atau ramai dengan posisi-posisi struktural ketimbang bagaimana inovasi atau melahirkan pengetahuan yang bisa membawa pesan baik buat peradaban. Kira-kira begitu. Jadi ini satu hal yang menjadi akar ya kalau dari sisi dari kampus. Sisi institusi akademik ya. Kemudian yang kedua, saya kira saya membayangkan pemerintah ini bukan tidak mungkin mengubah situasi kalau kita percaya bahwa sains itu bisa membawa perubahan lebih baik. Jadi politik anti sains harus dihentikan. Karena kalau kita menyaksikan misalnya problem deforestasi, kita menyaksikan eksploitasi tambang yang begitu masif terjadi, mengorbankan masyarakat adat, mengorbankan lingkungan, mengorbankan generasi masa depan ya. Saya nggak bisa membayangkan Aru, Pulau Opi, apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara kan sudah hancur ya karena situasi-situasi ini. Sebenarnya sudah saatnya kita membuat kebijakan itu dengan mempertimbangkan sains. Kenapa? Tanpa itu kita akan kehilangan arah. Tanpa itu kita akan tidak ada clue kemana sebenarnya negeri ini akan berjalan. Kecuali memperkaya sedikit orang. 17 Agustus 2045 banyak orang berbicara soal Indonesia Emas. Ya. Indonesia Emas dan itulah yang kemudian menjadi slogan yang selalu disuarakan bahwa kita menuju Indonesia Emas gitu. Ya. Apa mimpi Mas Lambang ketika bangsa ini berusia 100 tahun di 17 Agustus 2045? Mimpi sederhana tentang Indonesia adalah keadilan sosial. Gimana caranya Indonesia bisa mewujudkan keadilan sosial? Bukan keadilan sosial yang versi aksesoris politik. Bukan keadilan sosial yang sekedar kebijakan-kebijakan populis tanpa memperhitungkan soal dampak yang dilahirkannya, justru melahirkan bukan poverty, bukan kemiskinan, tapi impoverishment, pemiskinan. Nah, jadi imajinasi saya seperti tujuan dari negeri ini. Tujuan di negeri ini kan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadilan sosial. Gimana caranya hukum bekerja untuk keadilan sosial?
Gimana caranya politik untuk keadilan sosial? Bagaimana caranya ilmu apa saja untuk menciptakan keadilan sosial? Bahkan hari ini kita hidup dalam posisi yang saya agak khawatir dengan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil mengesankan untuk keadilan sosial, tapi sebenarnya berjarak gitu dengan esensi keadilan sosial itu sendiri. Jadi 2045 menurut saya bukan tidak mungkin, kita sebenarnya bisa mendorong ini menuju keadilan sosial. Kita perlu leader yang paham tentang, bukan hanya paham sekaligus berani mengambil posisi Indonesia untuk keadilan sosial, yang dalam arti yang bukan populisme atau aksesoris politik tadi. Ya. Oke, kalau negara lain ya, yang menjadi idaman atau mendekati imajinasi Herlambang soal social justice, itu negara mana ya? Sebenarnya ada beberapa negara ya yang mencoba membangun sistem ya. Ketika leadernya itu misalnya bergeser ke misalnya kanan atau ultra kanan sekalipun, tapi sistem sudah mencoba memperkuat itu. Apa itu social justice yang mereka buat dengan sistem? Contoh sederhana, kita semua dipaksa bayar pajak tiap tahun, tapi yang nerima pensiun PNS, TNI, Polri. Bagaimana yang tidak PNS, TNI, Polri? Bukankah keadilan sosial sebenarnya untuk semua? Bukan hanya PNS, TNI, Polri. Kenapa nggak berpikir mulai hari ini, Republik ini bicara tentang jaminan untuk mereka semua tanpa membedakan. Karena semua punya kewajiban yang sama dan punya hak yang sama. Nah, ini satu contoh seperti itu. Atau bagaimana memastikan kehidupan layanan publik, kesehatan, pendidikan, itu juga bagian dari keadilan sosial. Mari kita simak di negeri-negeri yang sangat menjaga itu keadilan sosialnya. Di Skandinavia saya kira satu contoh yang bisa kita tarik pembelajarannya, betapa mereka sangat kuat tuh membuat sistem keadilan sosialnya. Oke, kalau dari sisi tokoh ya, atau pemimpin formal atau informal yang menurut imajinasi Mas Herlambang adalah ya tokoh inilah sebetulnya memang bisa mewujudkan gagasan-gagasan soal social justice. Siapa itu? Kita pernah punya Hatta ya. Pernah punya Hatta. Yang secara keilmuan belum banyak diterjemahkan dalam bahasa kebijakan yang lebih baik hari-hari ini. Hatta adalah salah satu role model sebenarnya untuk bagaimana membangun imajinasi Indonesia masa depan. Itu sebabnya anak muda harus mengenal siapa Hatta dan pikiran-pikiran Hatta. Makanya Hatta juga bicara soal kampus. Bagaimana seharusnya kampus itu. Kata Hatta kan bagaimana kampus juga punya keberpihakan terhadap masyarakatnya. Jadi kalau mengimajinasikan pemimpin yang bisa membawa itu, maka dia bisa membawa pesan-pesan Hatta di dalam kebijakan-kebijakannya. Dan tidak hanya sekedar pesan ya, tapi keluhuran hidup dia sehari-hari itu juga menjadi bagian penting. Oke. Pertanyaan terakhir dan betul-betul terakhir. Apa yang Anda khawatirkan atau yang bisa menjadi ancaman terhadap negara ini? Ketika publik tidak lagi berani menyuarakan ekspresi kritisnya. Ketika masyarakat tidak lagi mengenali jati diri kebangsaannya, terutama refleksi sejarah yang telah diberikan sangat luar biasa. Saya khawatir Indonesia clueless. Clueless? Iya, tidak punya petunjuk teladan bagaimana dia bisa berangkat untuk membawa perubahannya. Oke, Mas Herlambang Perdana Wiratraman, terima kasih ya. Thank you. Sama-sama. Ya, demikian obrolan saya dengan Herlambang Perdana Wiratraman, seorang doktor dari Leiden University. Kalau mau melacak pikiran-pikirannya, banyak sekali karya-karya akademis yang bisa ditemukan di Google Scholar. Itulah obrolan saya dengan Herlambang. Silakan
Bagi pihak-pihak yang ingin menjawab atau ingin memberikan respon atas obrolan saya dengan Herlambang, saya akan memberikan ruang-ruang yang sama, atau silakan memberikan komentar jika Anda tidak sependapat dengan pikiran-pikiran Herlambang. Silakan like, share, dan komen. Jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM dengan tamu-tamu saya yang lain. Thank you.